Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa setia MIPA Podcast yang sudah menunggu tayangan-tayangan kami. Hari ini kami kehadiran tamu-tamu istimewa dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung. Betul ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi perlu Anda ketahui kegiatan kita hari ini adalah kerjasama SMK Bumi Pala Parakan, kemudian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung dan PKK Kecamatan Parakan. Kita akan bedah persoalan penyalahgunaan narkoba. Kita tahu di beberapa media sosial, omong-omongan di masyarakat, di gardu ronda dan seterusnya. Dan kita ingin konfirmasi informasi ini benar atau tidak, bahwa Temanggung itu adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah ini yang penyalahgunaan narkobanya parah. Ini mumpung ada para penyuluh dari BNN. Sebelumnya nanti kami minta untuk memperkenalkan diri. Kita akan tanya. Moga Bu, saya pengen tahu itu bener nggak informasi di masyarakat, di media itu yang mengatakan penyalahgunaan narkoba di Temanggung itu kategorinya sudah parah Bu. Iya. Iya. Moga Bu. Iya. Selamat pagi. Pagi. Kenalan dulu nggak ini Pak? Ya kenalan harus. Saya langsung ditanya Ya pertanyaan soalnya. meskipun sudah kenal ya. Iya. Tapi pemirsa kita kan belum kenal. Oh iya. Oke. Selamat pagi, salam kenal. Saya Arlinda, penyuluh narkoba dari BNN Kabupaten Temanggung, dan rekan saya Mbak Nosi. Ya, Mbak Nosi, saya ya. Maulidia Nosita Satiti, saya penyuluh narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung. Oke, ya. Lanjut tadi Bu. Ya. Betul separah apa sih sebenarnya penyalahgunaan narkoba di Temanggung itu? Kalau parah atau tidak itu sebenarnya relatif. Tapi kalau menurut kami, nah ini anak-anak ini yang banyak penggunanya. Jadi kenapa kita sebut parah? Karena memang banyak dari penyalahguna itu adalah remaja. Remaja di usia produktif. Oke. Gitu. Nah, kalau dilihat dari peringkat katanya ada informasi nomor 2 kasus paling banyak di Jawa Tengah gitu, ada bisa dikonfirmasi? Enggak sih ya? Bukan okay. nomor 2, bukan. Bukan. Ya, Okay. Kita masih 10 besar tapi tidak nomor 2. Okay. Tapi kalau khusus anak di Temanggung, bahasa Anda tadi relatif banyak ya? Nanti parah. Oke. Kalau bicara anak pasti menyangkut sekolah ya? Betul. Nah, menyangkut sekolah pasti. SD, SMP, SMA merata atau lebih ke SMP, SMA? Paling banyak SMA. Paling banyak SMA Dan SMP sih, Pak. SMK ya? SMA Iya, ya. sederajat. Oke. Tapi SD ada. SD. Pernah kita menangani kasus SD. SD. Iya, perempuan Pak. Perempuan. Iya. SD kelas berapa itu? Usia berapa? Kelas 6. Berarti sekitar usia 12-13 tahun iya. gitu ya. Enggak gini Bu. Saya itu kan gimana ya, naudzubillah min dzalik, saya dan keluarga nggak pernah pakai. Kemudian kami juga, saya sendiri nggak pernah punya kenalan yang pakai gitu ya. Saya sebagai orang yang seperti itu, orang itu punya kenakalan macam-macam ya. Saya mungkin kenakalannya hal lain gitu, misalnya soal pemikiran agama saya agak nakal, tapi soal seperti itu saya sama sekali nggak kenal. Saya agak bingung sebenarnya. Narkoba itu secara agama juga dosa, kemudian juga secara kesehatan merugikan, tapi kok ini dalam tanda kutip peminatnya terus meningkat aja. Itu yang ditawarkan narkoba itu sebenarnya apa Bu? Ya kita harus ngomong dulu bahwa mungkin ada sesuatu di narkoba itu yang menarik anak-anak usia remaja untuk memakai gitu. Ya. Supaya nanti kita bisa tahu cara mengantisipasinya. Sebenarnya apa sih yang ditawarkan narkoba itu? Ya. Kasus yang pernah kita tangani itu kebanyakan alasannya yang pertama itu coba-coba. Nah, coba-coba. Dengar info nih. Iki pil jari ini marai pinter. Atau misalkan ini lagi stres, banyak tugas, wis nganggo iki wae anteng, seperti itu. Berarti penghilang stres. Ya. Meskipun sesaat. Ya. Penghilang jadi stres. ditawarkannya tuh gini Pak, fun, forget, fungsional. Jadi kayak fun biar senang, senang. Kalau misalnya lagi patah melupakan hati, masalah. Iya, Oke, mesti ya. Kayak gitu. Jadi kalau anak remaja itu kayak gitu sih Pak masalahnya. Oke. Fun, forget, fungsional. Jadi kalau fungsional tuh kayak ada orang yang misalnya harus suka meditasi itu, mereka bisa pakai ganja atau wine gitu bisa. Jadi narkoba itu kayak gitu. Seberapa banyak sih Bu kalau data yang resmi? Nanti kan ada orang ngomong kalau kasus seperti ini kan gunung es ya. Tapi kan mungkin ada data yang bisa kita pakai untuk kira-kira gunung esnya setinggi apa kira-kira gitu. Kalau data survei nasional itu kita
dari 1,8 di tahun 2019, 1,8% dari jumlah penduduk itu kita meningkat di 1,95 di tahun 2021. Itu sekitar 4 juta, 3,5 sampai 4 juta jiwa pemakai di Indonesia. Ada data yang lebih spesifik yang untuk remaja atau itu remaja ini usia produktif 15 sampai 64 tahun. Dan kebanyakan dari remaja. Oke. Di Temanggung ada data yang lebih spesifik kalau kasus di Temanggung misalnya apa? Berapa ya untuk ini? Kalau di Temanggung kan nggak ada survei ya Pak. Nggak ada survei. Jadi kalau kita berdasarkan dari data rehabilitasi. Dari data rehabilitasi dari tahun ke tahun 5 tahun terakhir kita menangani itu tetap paling tinggi adalah pelajar. Ini SMP sama SMA tertinggi. Termasuk data rehabilitasi, termasuk data yang masuk ke pengadilan misalnya gitu ya. Katanya kasus di pengadilan Temanggung juga banyak. Kalau yang pelajar belum ya, belum sampai ke pengadilan sih Pak rehabilitasi. Ya, oke. Mungkin problemnya gini ya Bu ya, saya nggak tahu sih. Tapi saya pendidik gitu. Sepertinya soal ini kan menjadi simalakama kalau nanti kita di up gitu ya, di up kemudian itu diimage-kan sekolah A, sekolah B itu banyak pemakainya. Padahal sebenarnya bukan khas sekolah A atau sekolah B ya. Ini sebenarnya hampir semua sekolah mengalami masalah gitu ya. Tapi kemudian mereka enggan meng-up karena berbagai faktor, alasan gitu ya, karena ketakutan tertentu ya. Itu kira-kira ya Bu ya. Ya. Selama kita menangani masalah di sekolah itu kita jujur aja ya ini di hampir semua sekolah yang ada di Temanggung baik negeri maupun swasta SMP SMA itu semuanya ada. Kalau udah ketemu satu nanti akan berlanjut jadi 10, jadi 20, jadi 30 siswa. Itu yang kita temukan seperti itu. Gunung es tadi ya. Iya, gunung es tadi. Pokoknya intinya kalau udah ketemu satu orang kita pasti akan asesmen dari satu orang itu akan melebar ke mana-mana. Aku kemarin pakainya sama anak kelas A, terus sama anak B, belinya di kelas C. Nah, sekolah A, sekolah B. Unjuk aneh. Ya. Enggak, maksudnya gini. Kalau soal tanggapan manajemen sekolah, Bapak Ibu guru dan seterusnya, memang betul masih ada semacam keengganan untuk membuka. Ada yang masih tertutup, ada yang sudah kita sudah terbuka memang seperti ini apa adanya seperti itu, tapi yang terbuka alhamdulillah memang sudah mau bekerja sama dengan BNN sehingga anak-anak itu teratasi dengan baik gitu. Kalau yang tertutup biasanya tetap teratasi tapi kurang maksimal gitu loh Pak. Karena akhirnya si anak dipindahkan, dikembalikan ke orang tua. Nanti nular ke sekolah yang lain gitu. Padahal sebenarnya ada jaminan untuk tidak membawa kasus pemakai itu. Kalau untuk anak-anak remaja ke jalur hukum nggak ada jaminan nggak ada. Dan tidak ada ada jaminan untuk tidak memblow up ini di media misalnya atau dijadikan bahan objek untuk misalnya sosialisasi pencegah pemakaian misalnya gitu enggak ya. Kita sosialisasi ya ke semua sekolah baik ada tidak kasus namanya pencegahan ya kita ini. Gitu. Enggak, saya pengen tadi melanjutkan yang tadi forget, fun dan fungsional. Bisa dijelaskan lebih rinci Bu. Misalnya anak itu proses sampai kemudian mereka memakai itu rata-rata seperti apa? Kalau jadi gini Pak, kalau berdasarkan data rehabilitasi itu kan setelah asesmen dari semua siswa yang pakai narkoba ini biasanya karena masalah keluarga sih Pak. Jadi bisa karena broken home atau komunikasi di keluarganya nggak baik kayak gitu. Nah mereka tuh kan kalau di keluarga nggak baik kan otomatis temennya lah Pak yang paling komunikasinya nggak lancar, pengen curhat nggak bisa gitu. Temennya yang paling ngerti tapi salah kayak gitu. Jadi mereka biasanya ditawarin dari temennya ini. Woi kayak masalah toh nyotak naik kok lali orang masalah tuh kayak gitu sih Pak. Nilainya jelek, misalnya pulang dimarahi atau misalnya tawuran, pulang malam dimarahi, kemudian bucin termasuk salah satu. Bucin ya. Pak Mus bucin kayak itu. Pacaran gitu ya. Putus pacar, galau gitu ya. Stres, kemudian larinya ke situ, iya. Ada yang mengatakan itu kadang malah modusnya dikasih gratis dulu gitu ya. Nganggo iki wae kan gitu. Nganggo iki wae. Tak kasih. Iya, betul. Jadi yang pengedarannya itu satu sisi menjadi teman curhat yang baik, menawarkan solusi gitu ya. Macam gitu. Itu biasanya yang menawarkan itu rata-rata teman usianya lebih
Teman, Pak. teman ya, Teman. sebaya begitu ya. Sebaya. Makanya waktu kita pernah datang ke sekolah itu kan salah satu yang mengedarkan ya otomatis teman di sekolah itu. Jarang kalau yang dari luar tuh jarang. Begitu jadi, ya. Jadi mesti teman di lingkungan itu. Seperti itu rata-rata. Istilahnya reseller. Makanya kita ada program ini ya, ketahanan remaja anti narkoba. Itu apa itu istilahnya yang disampaikan di situ, apa ketahanan itu? Di ketahanan diri remaja itu, program itu kita membentuk karakter remaja. Jadi kan faktor, kan kalau ditanya apa sih faktor penyebab narkoba, jadi faktor internal kan gitu. Kemudian faktor keluarga, ada faktor lingkungan. Nah, di faktor internalnya ini kita atasi. Misalnya kita bikin program tentang ketahanan diri remaja. Ketahanan diri remaja ini tujuannya adalah membentuk internal remaja itu tadi, karakter remaja, supaya dia itu punya kemampuan untuk menolak narkoba. Jadi dari diri sendirinya dulu. Materinya ya kita mengajarkan tentang bagaimana dia melihat potensi diri, bersyukur tentang dirinya sendiri, kemudian mengenali dirinya sendiri, potensi, terus juga kemampuan berani bilang tidak. Mengenali modus-modus penawarannya misalnya gitu. Jadi dia punya pengetahuan, punya sikap dan punya keterampilan supaya dia itu bisa menolak ketika ditawari narkoba. Karena ada situasi di mana, dan itu sangat mungkin ya, ketika ada yang menawarkan itu posisi dia pasti sendiri, tidak ada keluarga di situ, tidak ada guru di situ gitu ya. Tidak ada keluarga besar yang ada di situ mendampingi gitu ya, sehingga kadang-kadang betul tadi mungkin karena watak siswa yang suka nyerempet bahaya, suka nyoba-nyoba, lalu ditawarkan sesuatu ketika kondisi psikologi mereka baru labil begitu ya. Betul. Itu kira-kiranya ya. Kalau spesifik narkoba yang dipakai itu rata-rata apa sih Bu yang ditemui? Kalau di Temanggung ya itu Rindu sih Pak, kalau merek dagangnya. Cuma itu sebenarnya ini Heximer sih, obat penenang orang yang sakit Parkinson gitu loh Pak. Biasanya kalau kepentingan medis itu untuk pengobatan Parkinson, gangguan kejiwaan, penenang. Untuk penenang. Itu, Itu kenapa yang jadi favorit? Karena harganya yang relatif murah atau efeknya yang relatif? Ya, efeknya juga dia kan menenangkan, depresan ya, sifatnya depresan. Jadi sifatnya depresan itu menenangkan. Jadi ketika minum obat itu dia tertidur, ngantuk, terus tenang. Anteng istilahnya kalau di sini anteng kan gitu. Terus kemudian harganya juga murah. Harganya murah. Ada beberapa kasus bisa dicontohkan Bu, ada pemakai yang kemudian itu dalam jangka panjang seperti apa sih? Yang pertama tadi kan depresan ya. Tapi berikutnya ada efek negatifnya banget Pak. Apa itu? Jadi kalau penyalahgunaan narkoba ini dampaknya secara fisik juga secara psikis. Kalau secara fisik itu kan kita bisa jadi penyakit kayak misalnya gangguan jantung, paru, hati seperti itu yang selama ini kita temui. Kemudian kalau psikis ya mereka misalnya gampang ini sih Pak, kalau kena psikis kan gangguan jiwanya kena. Karena orang pakai narkoba itu berarti orang yang siap gangguan jiwa seperti itu. Karena pasti otomatis dia akan minum obat gangguan jiwa untuk menghadirkan kalau selama ini kecanduan narkoba, nanti harus dialihkan dengan obat gangguan jiwa untuk dia bisa tetap tenang. Kalau secara fisik seperti apa sih kalau orang yang maksudnya kelihatan fisik? Enggak, perilakunya perubahannya seperti apa sih kalau kita melihatnya itu biasanya dari pertama perubahan perilaku. Seperti apa? Biasanya bangun pagi jadi bangun siang. Terus kemudian atau biasanya tidurnya teratur jadi tidak teratur, begadang, tidurnya pagi seperti itu. Kemudian juga masalah perubahan emosi. Ada perubahan emosi yang secara mendadak terjadi. Misalnya gampang marah, gampang nangis, suka menyendiri. Labil itu ya maksudnya. Ada perubahan. Itu kan orang tua harus tahu itu ya. Orang tua harus tahu. Terus perubahan kebiasaan juga ada sih. Gimana misalnya? Jadi kalau misalnya hobinya biasanya main bola, jadi hobinya begadang, ya itu juga orang tua harus aware itu. Pandangan mata biasanya agak kosong gitu.
apa ya, nggak fokus. Nggak fokus. Oke ya. Males mandi juga bisa sih Pak. Males mandi. Termasuk gitu. Males mandi, suka tidur. Ini kamera harus di-shoot ini yang males mandi ini. Kalau tubuh barang kan ini kelihatan nih ya. Iya. Ini harus di assessment ini. Kalau untuk jenis ganja malah dia biasanya suka pakainya pakaian gelap biasanya. Pakaian gelap. Iya. Yang suka warna hitam. Suka warna hitam Pak. Saya tertuduh ini. Ini saya kan PMI itu Persatuan Mahasiswa Ireng-Ireng ya kan. Oh gitu ya, baju gelap-gelap. Iya. Kenapa itu? Males. Iya. Nggak tahu juga. Mereka tuh ini sih Pak. Tidak suka terang. Oh. Suka terang, iya. Karena lampu jadi kamar itu pun juga Suka sukanya redup. gelap. Gelap. Remang-remang gitu. Tidak suka kena lampu. Saya ingin diceritakan beberapa kasus besar mungkin menyita perhatian publik terkait dengan apa itu penyalahgunaan narkoba ini. Mungkin Mbak Linda atau Mbak Anosi? Yang di Temanggung ya Pak. Ya, mau. Jadi kalau di Temanggung ini kan penyalahgunaannya tadi ya rindu nih Pak. Ya, yang rindu. paling banyak di pelajar. Ya. Okay, nah, kita di 2 tahun yang lalu sebelum pandemi kita mendapat telepon nih Pak dari rumah sakit karena anak overdosis. Ternyata 2 perempuan anak sekolah overdosis ya rindu. Dia mengkonsumsi itu 30 biji Pak, bisa jadi. Sekali minum. Sekali minum Mbak ya. Nah, 30 biji. 30 biji. Itu minum apa sarapan itu? Kalau Pak Mus dulu 40 ya? Itu dikira itu loh Pak, makanan ringan ya. Makanan ringan. Itu loh. Itu anak sekolah. Cewek. Boleh tahu cewek. Iya, cewek. Itu SMP, SMA? SMA, SMK. Tahu itu masalahnya bucin atau problem patah hati sih kalau cewek ya rata-rata. Kalau cewek tuh rata-rata patah hati. Terus dampaknya saat ini dia tuh kena di sarafnya, di lehernya nih Pak. Jadi 2 cewek itu nggak bisa mengo. Apa ya Pak? Nengok nggak bisa nengok jadi gini terus. Kayak orang tengeng itu Oh loh. gitu. Iya, sampai saat ini gangguannya seperti itu. Itu jadi permanen. Iya, saat ini kita nggak tahu ya kelanjutannya dia akhirnya gimana, akhirnya berobat atau gimana. Cuma gitu. Saat itu yang dikeluhkan akhirnya dia nggak bisa nengok. Nggak bisa nengok. Iya, nggak bisa nengok. Terus direhab. Direhab ya, menjalani Oke. rehab karena dia udah 30 biji sehari itu kan udah parah ya Pak. Kalau untuk kategori pelajar ini. 30 biji sehari. Iya. Sampai ke rumah sakit. Iya, ke rumah sakit itu ya. Rumah sakit yang telepon ke BNN. Itu gimana? Tapi kalau untuk pecahan misal overdosis itu kita nggak bisa ya Pak kalau BNN untuk langsung menangani itu. Oke. Otomatis langsung ke RSU dulu nih penanganan secara kejiwaannya mereka dan keselamatannya mereka. Itu bisa sampai kalau nggak ditangani bisa sampai meninggal sampai itu ya? Bisa, Gitu ya? Iya, bisa. Gitu ya. Jadi itu kemudian kalau efek yang paling parah dari pemakaian narkoba ini apa sih sebenarnya? Paling parah ya Iya, kematian. kematian ya. Iya. Oke. Bedanya ya itu mati, gangguan jiwa atau penjara Pak kalau narkoba. Gangguan jiwa itu maaf ini berarti ya edan gitu ya? Iya, edan gitu. Iya. Meninggal itu juga prosesnya lama. Prosesnya itu kemudian tidak langsung gitu, ada rasa sakit, ada Ya, ada yang secara mendadak dia overdosis meninggal bisa kejang-kejang otomatis langsung kena ke jantung seperti itu. Ada juga yang dia mengalami sakit terlebih dahulu. Jadi sakit akibat penyalahgunaan narkoba. Jadi ada kerusakan organ. Itu menyebabkan akhirnya dia tidak terselamatkan karena sakitnya itu tadi, sakit ginjal, sakit lever dan sebagainya. Terus itu berarti ada 2 itu, ada yang mendadak meninggal, ada yang karena pelan-pelan sampainya karena sakit. Oke. Dan itu banyak ya kasus seperti itu ya? Banyak. Kadang kita pernah menemui itu penyalahguna itu remeh sih Pak sebenarnya. Dia tuh ketagihannya itu obat pusing. Salah satu merek obat pusing. Oke. Dia sudah bekerja sebenarnya. Dia pernah rehabilitasi di kita. Udah selesai, udah menikah juga. Oke ya. Cuman kita nggak tahu ya karena dia mungkin pressure bekerjanya ya Pak. Jadi pressure bekerjanya itu tiba-tiba kita dengar informasi dia itu meninggal karena bunuh diri. Jadi dampaknya itu karena orang pakai narkoba itu ya kadang halusinasi, melihat sesuatu yang nggak sebenarnya ada, gitu. mendengar bisikan kayak gitu loh Pak. Halusinasi salah Iya, satunya ya. halusinasi. Efek psikisnya tadi halusinasi juga ya. Iya, Oke. kayak gitu. Jadi bisa sakit secara fisik, Ya. bisa secara Jiwa. psikis, bisa sampai ada yang meninggal, bahkan ada yang bisa karena bunuh diri ya. Iya. Apalagi kalau murni narkoba itu di BPJS nggak dijamin ya. Oke. Ini Di BPJS enggak karena itu bukan disengaja Pak. itu Iya. disengaja ya, Disengaja. karena disengaja. Iya. Oke.
Ya. Oke. Mungkin ada kasus yang menarik perhatian. Okay. Jadi yang pertama pengedar ganja di siswa SMA, ganja sintetis apa istilahnya? Tembakau gorila ya. Tembakau gorila. Ya, tembakau gorila. Itu juga dilarang ya? Dilarang dong. Oke. Karena mungkin juga ada yang taunya ini belum dilarang biasa. Secara hukum sudah resmi dilarang. Tembakau gorila atau ganja gorila. Ganja gorila, oke. Ya, itu ganja sintetis ya, ganja buatan. Tembakau gorila. Iya, tembakau gorila. Jadi tembakau, bako terus dicampur atau disemprot dengan ganja sintetis. Nah, seperti itu efeknya mirip seperti ganja. Tuh. Kemudian kebetulan kita pernah itu pengedarnya anak SMA. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu kasusnya di pondok pesantren. Pemakai narkoba. Dia ganja gorila juga, Pak. Ganja gorila, tapi di pesantren. Santri kebetulan. Artinya begini ya, artinya itu tidak pandang tempat ya. Mau dimanapun, bahkan di lembaga agama yang ketat pun, yang boarding school. Iya. Kan ada orang tua yang mengatakan kalau sudah anak saya titipkan di sekolah yang menerapkan boarding school berarti aman gitu. Enggak jaminan ya? Enggak jaminan. Oke, ya lanjut. Jadi tadi yang pertama pengedar anak SMA ya, yang kedua pemakaian ganja oleh santri di pesantren. Itu juga kita menangani pernah. Alhamdulillah sudah tertangani dengan baik dari pihak pengasuh pondok juga bekerja sama dengan terbuka. baik. Yang ketiga ada kita menangkap tahun kemarin itu sebelum lebaran Hamin 3 lebaran itu kita tangkap 44.000 pil Yarindu beserta pengedarnya. Nanggepnya deket-deket aja sama kantor BNN. Yang nggak terduga loh, Pak. Kurang ajar ini ya. Bahkan di lembaga yang menangani soal pemberantasan narkoba, di dekatnya juga ada yang. Iya, kita tangkapnya di sebelah kantor BNN. COD-an ceritanya itu. Dan jumlahnya fantastis ya. 44.000. Cuma untuk 3 kecamatan. Untuk itu diedarkan di 3 kecamatan. Ngadirejo, Paraan, Temanggung. Bukan, Kaloran. Itu hanya 3 kecamatan. Setelah diintegrasi mengatakan begitu ya. Jadi mereka tuh punya wilayahnya sendiri-sendiri. Kebetulan itu waktu itu yang tertangkap adalah wilayah Ngadirejo, Paraan dan Kranggan. Iya, dan Kranggan. Ini mirip dengan yang kemarin. Jadi ada pembunuhan, kemudian dikejar sampai Pati, sampai mana, tertangkapnya di depan Mapolda. Ya. Oke. Jadi memang kasus ini nyata, kasus ini betul-betul ada, dan memang tadi sudah kita konfirmasi, memang ya bisa disebut parah begitu ya. Iya. Oke. Ya. Ketika seperti itu, ketika siswa kemudian sudah mulai, katakanlah kita tahu siswa itu pakai, apa yang harus dilakukan sekolah, apa yang harus dilakukan guru ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan lingkungan, coba. Pertama, kalau memang dari si pihak sekolah itu sudah tahu, yakin si anak itu atau mungkin masih dicurigai nggak apa-apa deh. Panggil aja dulu. Panggil dulu kalau memang masih bisa dikonseling dengan BK. Nanti silakan dikonseling dulu. Jika membutuhkan bantuan dari BNN, langsung panggil BNN saja. Kalau memang misalnya kok dengan BK nggak mau ngaku atau gimana, panggil kami. Tapi kami tidak akan mengkonseling atau mengintimidasi dengan kasar. Kita konselingnya ya ada ilmunya lah ya. Ada ilmunya. Nanti gimana caranya supaya si anak itu bisa menyebutkan bener nggak pakainya apa, dari mana dapatnya, temenmu yang pakai siapa. Oke. Kalau orang tua nanti kita lihat hasil dari asesmen terlebih dahulu. Kemudian dari hasil itu kan terlihat kira-kira apa masalahnya. Kemudian kalau memang tidak ada kita tetap akan panggil orang tua untuk memberitahu fakta bahwa si anak menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Kemudian dari tim BNN juga akan mengkonseling orang tua. Jadi karena anak menggunakan narkoba itu pasti akan berawal dari keluarga. Pasti ada sesuatu yang salah di keluarga itu. Iya. Dan meminimalisir supaya misalkan orang tua misalkan diberitahu oleh guru, itu kan karena nggak mungkin anakku kayak gini. Betul, tapi kalau dari BNN
kemungkinan bisa diterima. Iya, lebih punya Bu. otoritas Iya. ya. Iya sih. Lebih punya Pendampingan kewenangan. orang tua ini juga fungsinya untuk mendampingi anak kalau misalnya harus rehabilitasi ya Pak. Oke. Jadi rehabilitasi itu kalau di BNN harus 8 kali pertemuan. Dan ini kalau anak kan biasanya belum punya KTP nih. Oke, Jadi oke, harus oke. ada wali harus Oke. mendampingi anak-anak ini. Dan harapannya sih nanti rehabilitasi ini selesai. Oke. 8 kali ini selesai karena kalau misalnya orang tua nggak tahu rehabilitasi selesai, anak itu bisa kembali ke semula jadi relapse. Jadi oke. bahasa kami relapse ya. Kambuh. Kembali menggunakan Kambuh, lagi. oke. Iya, kayak gitu. Oke. Artinya gini, bayangan saya kan orang tua itu biasanya kalau dengar Anak anaknya, tahu anaknya pakai, pertama pasti panik, kemudian kecewa, marah gitu ya. Kemudian komunikasinya memburuk, dan ini mungkin malah menyebabkan anak semakin lebih terpuruk ya. Iya. Anak menjadi lebih percaya pada orang-orang di luar yang sebenarnya menghancurkan masa depan mereka, tapi sesaat mereka lihat justru mendampingi mereka ketika mereka terpuruk, lebih memahami mereka, kira-kira gitu ya. Iya. Jadi orang tua tidak boleh ketika itu justru harus berada di belakang anak ya. Iya, harus siap. Dalam tanda kutip membela anak begitu Iya. ya. Iya. Itu kira-kiranya ya apa? Ya, biasanya makanya itu biasanya yang memberitahu tentang fakta ini dari kami. Oh, Nah, gitu. nanti akan kita panggil biasanya terus kita sampaikan ibu bapak bahwa ini putra jenengan seperti ini. Oke. Tapi tolong jangan marah dulu. Wah, Nah, gitu. iya, Nanti iya. akan kita sampaikan kenapa, alasannya apa. Oh, Oke, ternyata oke. seperti ini. Jadi jangan marah dulu Oke. seperti itu. Ya, kita sebisa mungkin supaya anak itu tidak selalu disalahkan. Iya, Bahwa oke. apa yang terjadi pada anak, apa yang mereka lakukan itu tidak lain Serta juga ada pengaruh dari ada kesalahan kita sebagai Iya, orang tua. Jadi poinnya orang tua tidak boleh marah berkelanjutan, berlarut-larut, tidak boleh memutus komunikasi dengan anak, kecewa berlarut begitu ya. Iya. Iya. Harus justru ini didampingi Iya. karena toh ini ya masa depan anak masih panjang gitu ya. Betul. Ada Mumpung belum terlanjur. belum terlanjur. Iya. Ada cara untuk menyelamatkan dan banyak pihak yang ingin membantu gitu ya. Kemudian lingkungan. Kalau lingkungan gimana? Kalau melihat ada tetangga, saudara jauh dan seterusnya yang terkena, wah itu jangan dekat-dekat dengan itu, gitu ya. Kan sering gitu ya. Iya. Jangan dekat-dekat, dia itu pemakai. Seolah-olah nanti pemakai itu nggak bisa sembuh, pemakai itu jelek semua gitu ya. Dan pemakai itu pasti akan menulari yang lain gitu. Padahal juga belum tentu gitu ya. Lingkungan harusnya sikap yang tepat seperti apa sih? Bisa bersinar. Ini sih Pak, kalau sekarang kan tadi kan di sekolah kita di pelajar kita ada ketahanan diri remaja nih. Kalau di keluarga kita ada ketahanan keluarga anti narkoba. Iya. Nah, untuk lingkungannya kita ada yang namanya Desa Bersinar. Nah, Desa Bersinar ini adalah salah satu program prioritas nasional dari BNN ini terkait dengan penguatan ketahanan masyarakat anti narkoba. Jadi ini programnya kita adalah melatih dari kelurahan atau desa untuk mau melakukan upaya pencegahan ini, melibatkan dari seluruh elemen Pak, dari lurah sampai nanti RT yang paling bawah. Nah, itu nanti kita juga dilatih sama rehabilitasi ya. Jadi nanti terkait rehabilitasi ini biar tahu nih kalau orang pakai narkoba itu harus gimana. Nah, itu ada namanya program intervensi berbasis masyarakat. Jadi untuk aware dulu nih kalau misalnya orang pakai narkoba ciri-cirinya gini, menanganinya gimana. Kalau misalnya ringan bisa ditangani masyarakat itu sendiri. Nanti kalau misalnya udah lebih baru ke BNN seperti itu. Oke. Jadi gini, berarti orang tua harus gimana sih caranya menempatkan diri? Nanti kalau kita terlalu melindungi itu terlalu protektif, nanti dibilang anak nggak punya kesempatan berekspresi, memilih mana yang benar, mana yang salah. Tapi giliran dilepas, anak nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu gimana sih cara memerankan dirinya orang tua? Apalagi kalau anaknya sudah remaja, itu minimal kita harus sudah tahu bagaimana sih perkembangan anak remaja itu seperti apa. Kalau remaja laki-laki dan perempuan itu berbeda, nah itu juga harus dipelajari. Nah, kalau seperti itu nanti panggil psikolog ya Pak ya. Oh gitu ya. Ini sih lebih karena orang tua tuh kan kalau problemnya sekarang tuh orang tua tuh kurang mendengarkan anak sih Pak. Nah itu kurang mendengarkan. Jadi kalau misalnya anak pulang telat, otomatis pasti orang tua nyeneni. Ngapa beli ini telat kayak gitu ya Pak? Iya betul. Iya, nah itu yang salah. Jadi anak tuh ngomong alasannya jadi rak situ gitu loh Pak. Mau jujur nggak berani. Artinya
mestinya kita ajarkan ya kejujuran itu nilai yang paling utama. Kamu salah kalau jujur, maka kesalahan kamu itu bisa kita maafkan begitu ya. Karena jujur, kalau setelah jujur kan semua bisa diperbaiki begitu ya. Oke. Penerapan reward and punishment itu juga penting. Jadi meskipun anak-anak diberikan kebebasan, diberikan tapi juga harus ada ketegasan. Misalkan salah, ya udah salah, kamu harus menerima punishment gitu, seperti itu. Tapi kalau memang kamu benar, silakan dilanjutkan. Ya. Kita cerita dikit, di SMK Bumi Palaparakan kita juga sedang mencoba mendesain tata tertib sekolah, peraturan sekolah yang satu sisi kita menerapkan punishment yang tinggi, yang konsisten, yang adil, tetapi satu sisi kita membuat peraturan sekolah yang basisnya adalah pencegahan dan pengawasan. Sebelum kita beri sanksi, sebelum kita tindak, maka proses pencegahan dan pengawasannya itu harus maksimal. Karena kami menyadari kami ini lembaga pendidikan. Kami bukan penegak hukum gitu. Artinya ini yang muatan pencegahannya ini yang harus kita. Jadi misalnya kita memprogramkan untuk seperti ini, misalnya kita menghadirkan teman-teman BNN gitu ya. Nanti kita secara reguler akan undang pihak-pihak yang punya otoritas untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba, tentang kebebasan pergaulan, efek negatif dari pergaulan bebas, tentang dan seterusnya, sehingga anak itu tidak sampai melanggar. Kemudian pengawasannya kita adakan patroli, kita adakan sidak, kita adakan pengecekan HP anak, sehingga anak ya kalau mau melanggar takut. Ini juga mungkin yang dimaksud dengan menciptakan satu sisi anak punya ketahanan diri, tapi satu sisi lingkungan mendukung begitu ya. Salah satu lingkungan anak kan di sekolah begitu ya Bu. Dan kami pernah menerapkan yang tadi misalnya kita coba tracing anak-anak yang kita curigai memakai. Karena kami yakin ini bukan khas sekolah kami. Persoalannya ada yang berani open atau tidak, ada yang berani terbuka atau tidak. Kami demi keselamatan masa depan anak kita buka. Kita tahun kemarin kerjasama dengan BNN juga ya. Mungkin ke depan kita akan pertajam kerjasama ini ya. Bu Linda dan Bu Nosi ya. Siap. Kira-kira begitu. Mungkin ada saran untuk pengelolaan sekolah terkait dengan pencegahan narkoba itu? Yang jelas untuk pencegahan secara berkala, sosialisasi edukasi itu harus ya. Jadi mulai bisa dengan langsung, bisa dengan poster-poster, bisa dengan apa saja kegiatan positif itu kita bisa menggunakan itu. Kemudian yang kedua, kalau memang terjadi ada pelanggaran atau penyalahgunaan narkoba, nanti kami siap untuk membantu. Silakan untuk hubungi kami, nanti kita bisa bantu untuk baik itu asesmen maupun rehabilitasi atau tes urin. Nah, kita masih ada ya tes urin ya? Masih ada. Kalau misalnya memohon untuk tahun ini bisa sih. Oh gitu ya, oke. Disampling aja sih. Sampel tapi sampel. Oke. Bu, saya pengen sekarang dari sisi anak. Gini. Sekolah diperbaiki, mindsetnya diperbaiki, keluarga mindsetnya diperbaiki. Tapi di antara sekolah dan keluarga masih ada lingkungan di luar. Ada gray area, ada ruang abu-abu di mana anak ini sendirian, betul-betul sendirian di tengah lingkungan yang kita sepakati bersama sekarang nggak mendukung untuk pencegahan narkoba, penyalahgunaan narkoba ini. Ini lalu sekali lagi tolong beri advies pada anak-anak, terutama anak-anak kami SMK Bumi Palaparakan. Ketika menghadapi seperti itu, apa yang harus mereka lakukan? Kalau mereka melakukan kan otomatis harus kuat dulu tadi itu Pak, dari dirinya sendiri. Untuk berani mencegah itu apa? Misalnya nggak masuk di lingkungan itu. Artinya ketika begitu mereka mendeteksi lingkungan itu baik, mengajak mereka untuk menyalahgunakan narkoba, tinggalkan. Harus berani meninggalkan. Berani menolak. Kalau memang menolak tidak bisa dipaksa, tinggalkan. Kalau resikonya dikucilkan, nggak punya teman, ya harus berani cari teman yang lain yang baru, yang lebih baik. Iya. Masih banyak teman yang mau menerima mereka ya? Masih. Kalau ini kan tadi dari sekolah udah ada ini kan Pak, pengawasan sama pencegahannya. Iya. Nah kadang kan yang jadi miss-nya itu kan sekolah udah ketat tapi di keluarga kan kurang. Nah adakah dari sekolah itu juga menjembatani itu gitu loh Pak? Di bulan Agustus kita undang profesional dari lembaga psikologi untuk membuat program parenting. Itu Pak penting. Jadi apa peran orang tua terhadap
anak. Kan banyak sekarang tuh institusi keluarga itu, misalnya mereka, loh aku harus tak sekolah ke anak bayar larang-larang. Ya wis tak titip aku nyambut gawe nguripi anaknya nyambut gawe esuk tekan sore to. Itu yang perlu kita rubah. Jadi makanya kita ada program ketahanan di remaja itu untuk membentuk karakter remajanya. Kemudian kita ada program ketahanan keluarga untuk membentuk keluarga yang bagus seperti itu. Nah, dari keluarga yang bagus didukung dengan desa bersinar untuk di lingkungannya. Bisa desa bersinar, bisa juga sekolah bersinar, bahkan kita ada pesantren bersinar, perusahaan bersinar seperti itu. Nah, kayak gitu. Nanti MIPA juga harus bersinar. Iya, harus dong. Kayak tadi nih MIPA Moncer. MIPA Moncer. Jadi kadang soal waktu, kadang soal mindset gitu ya. Kadang soal memang mereka enggak punya ilmunya gitu ya. Jadi perkembangan masyarakat begitu tinggi, sementara orang tua ilmunya untuk menjadi kepala keluarga, menjadi ibu orang tua itu masih zaman dulu gitu kira-kira. Apalagi kalau harus diupdate juga. Sekarang itu penting anak sekolah gitu loh Pak. Persis, nah itu kadang jadi masalah. Apalagi kalau misalnya kita ke sekolahan, kita tanya password HP aja orang tuanya nggak tahu. Nah itu Pak. Jadi di kami misalnya, kami juga sering ya tanggung jawab itu kami terima. Tetapi kami ini kan bukan ada di ruang hampa. Sekolah itu kan juga miniatur dari kehidupan masyarakat begitu ya. Ketika di masyarakatnya sudah seperti itu, bukan kami lempar tanggung jawab, tapi kalau tidak ada kerjasama, kami diberi anak yang sudah seperti itu, sementara di luar peran orang tua, peran lingkungan, peran institusi pemerintah dan seterusnya. Ya, mungkin ini yang harus kita kolaborasinya harus kita tingkatkan. Karena menurut saya gini Pak, jadi pada dasarnya semua apa yang akan dilakukan anak itu kembalinya ya ke orang tua. Mau dia sukses ya juga orang tuanya seneng. Kalau anaknya kena masalah yang ribut juga orang tuanya. Anaknya kena narkoba sing bingung ngurusin nang kantor polisi siapa? Kalau enggak orang tuanya kan begitu. Jadi itu jadi dasar kenapa orang tua itu harus terlibat dalam apapun seperti itu. Saya kemarin podcast dengan salah seorang psikolog, beliau mengatakan Anda kalau mau membuat program pendidikan karakter di sekolah tanpa melibatkan sosok lekat paling maksimal 40%. Kalau mau mencapai lebih dari itu bullshit Pak. Sosok lekat itu siapa? Orang tua gitu. Jadi maka kemudian kami memprogramkan itu. Kemudian terkait dengan tadi juga kami sedang membuat insya Allah kita mulai maksimal semester depan kita membuat aplikasi di mana setiap kali anak melakukan pelanggaran mulai dari ringan, sedang sampai berat itu kita catat. Jadi basisnya data. Setelah itu kemudian kita lakukan tadi pencegahan, kita lakukan pengawasan, kita kerjasama dengan pihak terkait. Memang kami menerapkan juga pasal tentang sanksi ya, karena kalau aturan nggak ada sanksinya ya omong kosong juga gitu kan. Tapi proses tahapan itu panjang sudah kita lalui. Proses mengedukasi, mencegah itu sudah kita lalui begitu ya. Dan itu nggak boleh bosan. Nggak boleh bosan. Diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Oke. Kalau kemudian teman-teman ini juga mungkin harus mindsetnya harus dirubah juga ya. Teman-teman dan bukan guru juga ya. Kalau kemudian sampai bobol lah, katakanlah anak ada 1-2 anak yang kemudian ketahuan memakai, ini teman-temannya harus bersikap seperti apa sih? Karena rata-rata selama ini juga mengucilkan, menghakimi gitu ya. Kalau kami sih mengutamakan supaya teman-teman itu tidak menghakimi. Gitu. Ya. Karena jadi kalau bisa sih mendukung. Jadi tergantung teman-temannya nih Pak. Jadi kan ada teman yang circle pengguna, ada yang teman yang bukan circle pengguna. Kalau circle pengguna ya memang biasanya gak usah dengan mbek kuwi kok dibocor ke BNN kan gitu. Tapi kalau misalkan dia circle-nya bukan pengguna, justru malah kita dorong untuk mendukung supaya si anak itu punya teman curhat, punya teman berbagi, punya teman untuk berkeluh kesah lah seperti itu. Tapi kalau misalkan temennya circle-nya adalah pengguna ya sebaiknya ditinggalkan. Ditinggalkan. Jadi intinya kita memberi motivasi kepada anak ketika kamu meninggalkan temanmu yang menggunakan sesama pengguna maksudnya itu jangan takut, masih banyak teman baru yang lebih baik seperti itu. Terus kita mengedukasi ke siswa-siswa supaya
mau mendukung si anak yang menggunakan. Oke. Itu sih. Oke. Jadi kita tegaskan lagi ya, kalau BNN itu kalau untuk program di sekolah itu bukan kemudian misalnya mendeteksi anak yang pemakai, tapi kemudian setelah itu diproses secara hukum itu enggak ya. Oke, kita tegaskan itu sekali lagi ya. Jadi kalau walaupun mereka pertama memberikan sosialisasi untuk pencegahan gitu ya. Narkoba itu efeknya kayak gini-gini sih gitu ya. Tapi kemudian ketika diketahui ada yang pakai, itu pun tahapannya kemudian dilakukan rehabilitasi ya. Dan dengan jaminan untuk tidak diproses secara hukum begitu ya. Kecuali kalau memang mengedarkan. Oke, tapi ini catat. Jadi mengedarkan pun itu kategorinya juga dengan asesmen yang panjang. Tidak bisa. Kalau menggawa sak strip ya nggak mungkin lah kita pidana. Tapi kalau kecuali bawanya berapa puluh ribu, nah itu baru. Nek nggawa sak strip itu hanya untuk dijual supaya saya bisa beli lagi gitu ya. Gitu ya. Itu untuk menghidupi hobinya dalam tanda kutip gitu ya. Itu kira-kiranya ya hanya. Tapi kalau itu sudah untuk kira-kira untuk keuntungan pribadi begitu, omsetnya sampai sekian itu ya, itu yang kemudian dan itu diproses secara hukum ya. Tapi kalau untuk jenis-jenis obat-obatan gitu kita tidak bisa memproses hukum ya Pak, kita mengalihkan ke Polres. Kita hanya asesmen. Ditangkap tapi nanti untuk proses selanjutnya nanti di Polres. Tapi kalau ganja, narkotika nanti kami yang proses. Oke. Ya. Menarik sekali pembicaraan kita, Mbak Nosi dan Mbak Linda. Memang menurut kami sendiri, saya sendiri sebagai pendidik ini memang PR besar untuk kita. Mungkin sudah saatnya kita untuk terbuka bahwa kondisinya memang sudah parah seperti pembicaraan kita tadi. Dan awal untuk menyelamatkan generasi muda itu ya kita harus jujur, kita harus terbuka begitu ya. Berawal dari keluarga. Ya, dan kemudian memandang anak-anak kita itu sebagai korban, sebagai investasi masa depan bangsa kita. Kalaupun ada yang memakai, kita anggap mereka sebagai korban. Kita harus mendukung mereka, justru memberi perhatian lebih pada mereka begitu ya. Insya Allah SMK Bumi Pala pada track itu, dan kami mohon kerjasamanya dari BNN supaya kita bisa sama-sama menyelamatkan anak bangsa gitu nggih. Siap. Mbak Linda, Mbak Nosi, terima kasih untuk kehadirannya di podcast kami. Semoga ini berguna untuk pemirsa kami. Dan berguna khususnya untuk anak-anak kami dan secara umum untuk generasi bangsa kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita menghadapi generasi emas. Jadi ini usia-usia produktif ya toh. Lagi surplus-surplusnya, Pak. Lagi surplus-surplusnya kalau tidak dimanfaatkan. Eman tidak datang sekali dalam waktu yang panjang ya. Yang panjang gitu. Apa tadi namanya itu bonus demografi ya. Bonus demografi. Ngerti ora bonus demografi? Orang ngerti ini apa kowe? Pesan untuk generasi muda. Ini titipan dari Mbak Kaul. Pesan untuk generasi muda, kalau Anda belum memakai, apa pesannya? Kalau Anda sudah memakai, apa pesannya? Mbak Linda untuk yang belum memakai, Mbak Nosi untuk yang kalau sudah memakai. Kalau di kami ada namanya salam tak rela. Salam tak rela. Itu berani menolak. Berani menolak, berani lapor, dan berani rehabilitasi. Berani meninggalkan komunitas. Berani dikucilkan. Harus berani. Konco isih akeh gitu ya. Oke. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Mbak Nosi, kalau misalnya kalian udah pakai narkoba nih, jangan takut untuk lapor ke guru atau ke BNN karena kita ada namanya program rehabilitasi. Iya, ini dijamin tidak ada hukumannya. Ini gratis dan kalian bisa sembuh dan melanjutkan masa depan. Lebih baik kalau Anda mau datang sendiri ke BNN dilayani ya. Iya dong. Tapi harus sama wali, Pak. Harus sama wali. Boleh. Ternyata, pertama sama guru boleh. Oh, gitu ya. Ternyata mbak-mbak di BNN itu ternyata nggak garang-garang ternyata ya. Gitu ya. Yang garang ada lagi bagian sendiri. Ada bagian sendiri. Oke, Mbak Galuh ada lagi? Pak Catra mau tanya? Ayo. Takon para? Ora takon. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk pemirsa MIPA 25 Podcast, terima kasih. Semoga kita bisa mengambil
manfaat dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, kalau kalian di luar sana adalah pemakai, maka hidup Anda belum hancur. Anda boleh melakukan kesalahan sekali, tapi jangan lakukan untuk yang kedua kalinya. Hubungi orang-orang yang mendukung Anda, komunitas yang mendukung Anda, instansi yang mendukung Anda. Banyak yang mencintai Anda di luar sana. Silahkan datang ke BNN. Kalau Anda itu orang masyarakat umum, silahkan datang ke guru-guru Anda. Kalau Anda adalah pelajar, dan kalian akan dilayani, kalian akan didukung untuk meninggalkan kebiasaan buruk memakai narkoba secara salah. Kalau Anda belum memakai, jangan pernah mencoba. Karena bagi yang sudah memakai, jarang sekali yang bisa survive, bisa meninggalkan narkoba ini. Begitu, terima kasih. Dan salam MIPA Moncer, salam tak rela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.